mikrofon, kami persilakan. Salam sehat yang saya hormati tim nasional pasangan calon 01, tim kampanye nasional 02, kemudian tim pemenang nasional 03, yang tentunya adalah para guru besar, para sejawat senior sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, dan apresiasi mewakili seluruh teman-teman perwakilan dari organisasi profesi dan asosiasi kesehatan. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kedatangan di kantor sekretariat Ikatan Dokter Indonesia ini. Dan forum pada hari ini adalah forum yang ingin kita mensinergiskan, menselaraskan, sekaligus juga kemudian memberikan pandangan-pandangan khususnya dari masing-masing kami di organisasi profesi dan asosiasi untuk kemudian disampaikan, bisa menjadi highlight di dalam satu program-program kesehatan yang akan disampaikan baik dari pasangan calon masing-masing. Dan pada kesempatan kali ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih, rasa bangga atas kekompakan kita semuanya. Dari 22, sebenarnya kita harusnya bisa lebih dari 22 organisasi profesi dan asosiasi kesehatan, karena kita harus benar-benar biasa akan tetap ingin bersinergi dengan pimpinan negara dalam satu upaya pembangunan kesehatan bangsa. Pada kesempatan kali ini juga kami memperkenalkan kami dari Ikatan Dokter Indonesia, kemudian ada Wakil Ketua Dr. Marisa, dan belakangnya nanti mungkin dari masing-masing OK dan asosiasi juga akan menyampaikan teman-teman yang hadir. Cuma secara umum yang hadir pada kesempatan kali ini dari 22 organisasi profesi, selain Ikatan Indonesia ada Persatuan Dokter Gigi Indonesia, juga ada Putari, Bu Sekjen, kemudian ada Persatuan Perawat Nasional Indonesia, kemudian ada Ikatan Bidan Indonesia, ada Ikatan Apoteker Indonesia, ada Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, kemudian Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia atau PATLKI, kemudian Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, kemudian Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ikatan Fisioterapi Indonesia, Asosiasi Klinik Indonesia, Asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia, channel kami Dr. Subuh, kemudian Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia, kemudian Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium, Pak Katonan dari Kakeslab, terus kemudian Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia, PKI, Himpunan Akupunktur Terapis Indonesia, Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia, Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia atau PORMIKI, Asosiasi Puskesmas Indonesia, Perkumpulan Pengobat Tradisional Interkontinental Indonesia, kemudian Asosiasi Institut Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia, kemudian Perkumpulan Profesi Kesehatan Tradisional Komplementer Indonesia. Itu adalah yang ikut di dalam tim kompak komunitas profesi dan asosiasi kesehatan yang nanti akan menyampaikan masukan dari masing-masing pihak. Dan pada kesempatan kali ini mungkin secara umum mohon slide bisa disampaikan. Saya sederhana yang kami siapkan bahwa kami ingin menyampaikan di dalam acara dialog nasional pada kesempatan hari ini, dan berharap dari tim pasangan calon bisa mendorong supaya para pasangan calon bisa hadir, insya Allah di Bidakara tanggal 16 Januari, karena sebenarnya awalnya kita mau merencanakan tanggal 17, ternyata tanggal 17 Bidakara sudah disterilkan karena untuk persiapan debat keempat. Nah, kemudian kita membuat acara tanggal 16. Slide berikutnya. Tujuan daripada acara di dialog nasional itu kita berharap memohon komunikasi dan saling pengertian tentang program pembangunan di bidang kesehatan antara komunitas kesehatan dengan para pasangan calon, dan kedua mendukung sosialisasi dan penyebarluasan visi-misi para pasangan calon sebagai implementasi ketatan komunitas kesehatan terhadap undang-undang pemilu, memperkuat positioning tenaga medis, tenaga kesehatan, asosiasi sebagai stakeholder kesehatan utama di dalam kerangka dedikasi yang tinggi-tingginya untuk pembangunan kesehatan bangsa. Slide. Kemudian kami berharap ada kesemahaman dan terjalinnya saling pengertian atas masing-masing tugas mulia dari Presiden dan Wakil Presiden dengan tenaga medis
tenaga kesehatan, serta asosiasi yang saling mendukung guna kepentingan pembangunan kesehatan masyarakat dan bangsa, serta terciptanya jembatan komunikasi yang produktif antara pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan komunitas kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Kita tahu bahwa ada beberapa hal yang di dalam TOR sudah kita sampaikan juga ke masing-masing tim, bahwa ada indikator kesehatan masyarakat Indonesia dan permasalahan kesehatan yang kemudian kita coba rumuskan dalam satu formulasi singkat. Mungkin saya tidak akan bacakan secara detail, bisa dilihat juga di dalam TOR dan nanti akan mungkin di-highlight oleh para teman-teman dari IOP maupun asosiasi. Yang pertama adalah Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2022 yang 72,91 dengan peringkat 114 dengan indikator kesehatan yang masih belum baik. Di antaranya usia harapan hidup, angka kematian ibu yang masih belum mencapai target, angka kematian bayi juga masih belum mencapai target dari SDGs. Kemudian Indonesia masih mengalami masalah gizi atau lain stunting yang masih tinggi 21,6% dan obesitas 21,8%. Angka kematian akibat penyakit tidak menular yang masih tinggi. Terus kemudian berkaitan dengan FCTC juga ya, yang belum menandatangani FCTC, dan ini juga nanti mungkin Bu Sumaryati lebih paham terkait dengan hal ini. Slide. Kemudian masalah dalam upaya kesehatan yaitu belum meratanya pelayanan kesehatan, 51,14% puskesmas tidak tersedia. Kemudian program integrasi layanan primer yang masih bermasalah pada tata kelola puskesmas, imunisasi lengkap yang baru mencapai 63,17%, obat tradisional, bahan alami, jamu dan kesehatan yang komplementer belum mendapat perhatian serius dan belum terintegrasi pada sistem kesehatan nasional. Kemudian masalah pada SDM, peran organisasi profesi kesehatan yang hilang di dalam Undang-Undang Kesehatan 17 tahun 2023. Ini memang jadi pesan khusus yang perlu kami sampaikan dan mohon ini bisa didukung dalam satu upaya sinergitas, dalam satu upaya kolaborasi dan membangun kesetaraan. Karena kita kemarin bisa menyelesaikan pandemi karena kolaborasi dan kesetaraan. Kemudian apresiasi penghargaan terhadap tenaga kesehatan yang masih kurang, masih banyak permasalahan di daerah, khususnya di Indonesia Timur yang kita hadapi, insentif yang kemudian berkurang bahkan hilang, termasuk juga kemudian belum diijawantahkan turunan-turunan peraturan dari Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014. Kemudian masalah dalam pembiayaan kesehatan mandatory spending yang hilang di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023. Di beberapa diskusi yang juga kita lakukan dengan teman-teman di daerah, ini menjadi perhatian karena mandatory spending ini dan menjadi sangat penting, dan kami berharap ini bisa menjadi perhatian juga bagi para calon-calon pemimpin negara. Jangan sampai ini kemudian tidak menjadi perhatian, karena kalau mandatory spending ini hilang, maka ada beberapa hal yang nanti mungkin selama ini dibantu dengan adanya anggaran dari daerah, maka kewajiban dari pemerintah daerah itu juga akhirnya hilang. Kemudian pembiayaan jika yang belum cukup, kemudian slide. Kemudian puskesmas yang masih membutuhkan 9 tenaga organisasi profesi dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil survei dari teman-teman APKES baru 62% puskesmas yang sudah terpenuhi dan 38% masih kurang, terutama dokter gigi, perawat dan bidan. Kemudian kepemimpinan dalam pemerintahan untuk bidang kesehatan masih belum mampu menyatukan kekuatan stakeholder kesehatan dengan mengedepankan kolaborasi, kesetaraan, serta punya pengalaman dan kapabilitas di bidang kesehatan. Ini beberapa hal yang mungkin nanti mudah-mudahan bisa di-highlight di dalam semua program yang akan dibuat oleh para pimpinan negara, calon-calon pemimpin negara kita. Slide. Kemudian ada masalah yang berkaitan dengan obat dan alat kesehatan. Nanti mungkin dari Pak Kartono dari Aksar yang akan menyampaikan beberapa permasalahan yang ini akan bisa menjadi bom waktu. Bukan tidak mungkin nanti industri dalam negeri, terutama berkaitan dengan obat dan alat kesehatan, akan kalah dengan industri dari luar negeri. Kemudian perlu kami sampaikan untuk agenda acara di tanggal 16 kita buat bukan dalam satu forum debat, tetapi penyampaian visi misi, kemudian tanggapan dari panelis yang akan kita buat dalam 3 sesi, yaitu sesi pertama untuk paslon 01, dan sesi kedua untuk paslon 02, dan sesi ketiga untuk paslon 03 dengan waktu sekitar 2 jam. Dan perlu kami sampaikan juga
di dalam acara untuk yang dialog nasional dengan para capres kita lakukan dalam bentuk hybrid. Di Bidakara kita hanya memang kapasitas 1000, tapi di setiap organisasi 22 akan membuat tim, baik itu Zoom maupun channel YouTube di seluruh kanal yang kita miliki untuk bisa didengarkan, diikuti oleh seluruh anggota kami di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini tentunya kalau berbicara terkait dengan keanggotaan, saya kira nanti mungkin di tiap-tiap mungkin bisa sampaikan keanggotaan yang paling banyak PPNI 1.200.000, kemudian Ikatan Bidan Indonesia sekitar 700.000, 400.000, kemudian Ikatan Indonesia 220.000, kemudian Ikatan Apoteker 100.000, dan yang lainnya mungkin saya tidak hafal, nanti mungkin bisa sampaikan satu persatu. Baik. Secara singkat rundown acara di tanggal 16 nanti ada pengantar moderator, kita mengambil moderator profesional dari anchor dari salah satu televisi, kemudian pengantar visi yang akan disampaikan oleh pasangan calon, kemudian ada tanggapan panelis. Mana panelis ini nanti ada perwakilan dari pakar dari masing-masing organisasi yang tergabung di dalam Kompak, kemudian ada diskusi dan tanggapan, dan selanjutnya ada closing. Jadi 2 jam saya kira ini bisa dimaksimalkan lebih banyak untuk kemudian bisa berdiskusi. Dan pada hari ini memang kita berharap di semua organisasi yang tergabung dalam Kompak bisa menyampaikan secara detail dalam waktu 5 menit permasalahan di masing-masing. Sedangkan nanti di acara memang kita akan lebih fokus kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk bisa menyampaikan kepada kalian, juga bisa didengarkan oleh seluruh anggota dari organisasi profesi dan asosiasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mohon izin mungkin dari perwakilan masing-masing bisa menyampaikan dalam waktu 5 menit. Mungkin dimulai dari yang PPNI terlebih dahulu dengan keanggotaan yang paling besar.